Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini 22 Juni 2021 kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu PTBA atau kita sebut dengan PT Bukit Asam Tbk. Jadi PTBA itu termasuk di sektor energi, itu dengan subsektornya adalah oil, gas, dan coal, di mana melantai di Bursa Saham Indonesia itu pada tanggal 3 Desember 2002, dengan kepemilikan sahamnya adalah dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, itu sebesar 65,93%, kemudian pemegang saham lainnya yaitu masyarakat itu sebanyak 31,15%, dan saham treasury itu sebanyak 2,92%. Untuk jajaran Board of Commission-nya sendiri, itu komisaris utama dari PTBA adalah Bapak Agus Suhartono dan direktur utamanya adalah Bapak Surya Eko Hadianto. Kemudian kita beralih ke overview di perdagangan hari ini 22 Juni 2021. Jadi kalau kita perhatikan, PTBA itu dibuka di harga 2100, di mana memiliki rentang harga antara 2080 sampai 2120, di mana ditutup di harga 2100 atau menguat sebanyak 20 poin jika kita bandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 2080. PTBA sendiri memiliki volume transaksi di hari ini adalah sebanyak 28,63 miliar, di mana market cap-nya adalah sebanyak 24,19 triliun. Jadi kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini, itu tampak PTBA itu paling banyak diperdagangkan di harga 2100, itu sebanyak 71.102 lot, itu sebanyak 1.588 kali transaksi. Kemudian pada saat penutupan hari ini itu tampak PTBA itu ada sekitar 41.511 lot itu di antrian bid, dan hanya 14.170 lot itu di antrian over. Jadi kalau kita perhatikan di bidnya itu tampak antrian terbanyak itu ada di harga 2080 sebanyak 17.065 lot, dan kemudian juga di 2060 itu sebanyak 14.676. Sedangkan overnya sendiri itu kalau kita perhatikan itu antrean terbanyak adalah di harga 2120 itu sebanyak 5.009 lot. Jadi kemungkinan pergerakan besok harga adalah akan berkisar di 2060 sampai di harga 2120. Dari sisi analitik sendiri kalau kita perhatikan dalam satu bulan terakhir itu tampak PTBA itu ditutup hijau itu sebanyak 8 hari dan ditutup merah itu sebanyak 11 hari, di mana secara 30 hari kumulatif up and down itu tampak PTBA itu melemah sebanyak 50 poin, di mana di perdagangan tanggal 21 itu tampak PTBA itu melemah sebanyak 40 poin, dan di tanggal 18 hari Jumat minggu lalu itu melemah sebanyak 80 poin atau 3,64%. Untuk range harga dari PTBA sendiri kalau kita perhatikan dalam satu bulan terakhir itu range harga PTBA adalah di kisaran 2050 sampai dengan 2370. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga PTBA sekarang yang di 2100, maka dalam satu bulan terakhir ini rentang harga PTBA boleh dikatakan sudah cukup murah, dan secara 6 bulan itu juga sama sudah begitu cukup murah, itu sama-sama di 2050 paling rendah, dan paling tingginya adalah di 3180. Jadi kalau secara yearly atau satu tahun itu tampak harga terendah dari PTBA adalah di 1810 dan tertingginya di 3180. Asing sendiri di hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 11,98 miliar, dan dalam satu minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebanyak 56 miliar, dan dalam satu bulan terakhir itu kalau kita perhatikan
asing juga melakukan net foreign sale itu sebanyak 134,74 miliar. Dari sisi finansial itu kalau kita perhatikan di income statement dari PTBA itu tampak net profit margin PTBA ini mengalami penurunan terus-menerus jika dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun lalu. Itu menurun di kuartal kedua, ketiga juga menurun, kemudian sedikit stagnan di kuartal keempat, dan kembali menurun di kuartal pertama tahun 2021. Kemudian asetnya juga kalau kita bandingkan tampak aset di kuartal pertama 2021 itu lebih kecil dari kuartal pertama di 2020. Secara balance sheet itu juga tampak asetnya itu mengalami penurunan, dan dari sisi ekuitas itu kalau kita perhatikan menurun jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2020, akan tetapi kalau dibandingkan dengan kuartal keempat 2020 tampak ekuitas dari PTBA di kuartal pertama tahun 2021 ini sedikit ada peningkatan. Dari sisi finansial kita beralih ke statistik. Jadi kalau kita perhatikan earning per share dari PTBA ini adalah yang terendah di 2021 jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat sendiri dari fundamentalnya itu tampak PTBA itu melakukan sales itu sebanyak 3,99 triliun. Kemudian asetnya sendiri adalah sebanyak 24,53 triliun, liability-nya adalah 6,96 triliun, equity atau modalnya adalah 17,38 triliun, dan memperoleh net profit itu sebanyak 500,52 miliar. Jika kita perhatikan dari sisi valuasi, jadi kalau kita lihat di mana book value per share dari PTBA atau nilai wajar dari PTBA itu adalah di Rp1.509, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PTBA sekarang di 2.100 itu maka akan menghasilkan price book value ratio itu sebanyak 1,39 kali, dengan price earning ratio-nya adalah sebanyak 12,08 kali. Jadi secara profitabilitas itu juga tampak net profit margin dari PTBA adalah sebanyak 12,53%. Kemudian return on equity-nya adalah 11,52% dan return on asetnya adalah 8,16%. Likuiditasnya sendiri ini debt equity ratio dari PTBA ini lumayan kecil, itu hanya 40,05%, dan quick ratio-nya ini lumayan bagus adalah sebanyak 204,08%. Sehingga secara fundamental itu dapat kita simpulkan secara valuasi PTBA tidak begitu murah, akan tetapi juga tidak terlalu mahal, dan secara profitabilitas ini mampu menghasilkan net profit margin di atas 10%, dan secara liquidity ini kemampuan PTBA untuk membayar hutang jangka pendeknya juga lumayan bagus dengan menggunakan aset jangka pendeknya, sehingga dari sisi fundamental PTBA masih sedikit layak untuk dikoleksi. Dari sisi fundamental itu kita beralih ke volume chart. Itu kalau kita perhatikan di volume chart 240 hari itu tampak harga PTBA sekarang yang di 2100 itu sedikit di atas volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dari PTBA adalah kisaran 1900 sampai 2050. Dan kalau kita perhatikan untuk 60 hari terakhir itu tampak harga PTBA yang sekarang di 2100 itu sudah berada di harga volume chart terpanjang, di mana dalam 60 hari volume chart terpanjang adalah kisarannya di 2200 sampai dengan 2280, dan kalau kita beralih ke 20 hari itu tampak harga PTBA sekarang itu jauh di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dalam 20 hari terakhir itu adalah kisarannya di 2310 sampai 2270. Sehingga secara volume chart PTBA ini masih layak untuk dikoleksi untuk jangka waktu 20 hari maupun 60 hari kerja. Dari sisi volume chart itu kita beralih ke ke teknikal. Jadi kalau kita perhatikan secara bandarmologi itu PTBA
Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, jadi dari 22 Mei sampai dengan 26 Juni, itu tampak di sini kalau kita perhatikan broker itu tampak top 1 broker, top 1 broker itu melakukan normal distribution, top 3 broker dan top 5 itu sedang melakukan big distribution, dan bandar detektor itu mendetek bahwa broker sedang melakukan distribusi, di mana sebagai top net buyer-nya adalah broker GR atau Panin Sekuritas, itu adalah sebagai top net buyer-nya, dan top net seller-nya adalah ZP atau Maybank Kim Eng Sekuritas. Kemudian kalau dilihat dari 1 minggu terakhir, itu bandar detektor itu memperhatikan bahwa broker itu juga sedang melakukan distribusi, di mana kembali YP itu melakukan sebagai top net buyer-nya atau Mirai Aset, dan kembali ZP itu melakukan distribusi lumayan gede, itu sebagai top net sellernya atau Maybank Kim Eng Sekuritas. Dan hari ini di tanggal 22 Juni 2021 itu tampak bandar detektor itu melihat bahwa top 1 broker itu sedang netral, top 3 broker itu melakukan normal distribution, dan top 5 broker itu sedang melakukan small distribution. Dan bandar detektor mendetek secara general itu broker sedang melakukan distribusi, di mana YP atau Mirai Aset adalah sebagai top net buyer-nya, dan AK atau UBS Sekuritas adalah sebagai top net seller-nya. Kemudian kalau kita perhatikan secara stokastik RSI itu tampak signal itu sudah berada di oversold dari dari signal stokastik ini, sehingga kemungkinan kedepannya akan bergerak ke atas. Akan tetapi dari MACD ini memberikan signal bahwa sedang terjadi downtrend, di mana sudah terjadi dead cross di sini, dan grafik histogram itu juga sudah bergerak ke bawah garis 0, sehingga kita mungkin perlu sedikit hati-hati untuk PTBA, apakah harga akan bergerak turun, karena di harga sekarang yang di 2100 ini sedikit dekat di harga fraksi di 2000. Ini biasanya kalau 10% di atas atau 10% di bawah, ini gerakannya akan kisarannya di sana. Jadi kalau kita perhatikan di sini tampak kalau kita besarkan sedikit itu tampak dari garis SMA itu smooth moving average 7 hari itu tampak memotong di garis MA 20 hari itu ke bawah, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke bawah. Sehingga bagi kami untuk jaga-jaga itu untuk support pertama dari PTBA adalah di harga 2020, dan support keduanya yang kami pakai adalah 1935, dan resistennya adalah di 2160, resisten keduanya adalah di 2245. Jadi demikian untuk analisa kami mengenai saham dari PTBA, di mana harapan kami semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi itu bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.